Kita mulai. Jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan taufiknya sehingga kita sudah masuk di pertemuan keempat. Sebelumnya saya mohon maaf, waktu pertemuan ketiga saya lupa menyimpan materi di Classroom. Ya. Jadi jangan heran kalau hari ini kamu mendapatkan pemberitahuan di Classroom ada pertemuan ketiga dan ada pertemuan keempat. Begitu ya? Ada kan? Halo? Ada ya? Oke. Nah, jadi saya akan mengajar di 4 aplikasi, ada di Zoom, ada di Classroom, ada di WhatsApp, dan ada rekaman YouTube. Nah, untuk materi kita hari ini adalah ya di kegiatan kedua, ya, di mana kegiatan satu kemarin kita sudah bahas faktor penyebab keberhasilan negosiasi. Nah, sekarang kita masuk ke kegiatan 2, ya, menggunakan alasan yang tepat untuk melakukan pengajuan dan penawaran dalam negosiasi. Ya, apa sebenarnya itu alasan? Ya, ada yang bisa memberikan komentar sedikit? Alasan adalah, ada? Biar silahkan berkomentar ya, kalau salah nanti saya perbaiki. Apa itu alasan? Ya, biasa kamu mungkin tanya teman Mai, alasan mi. Apa sebenarnya itu alasan? Ada yang bisa kasih saya gambaran? Oke. Pak, Nah, apa? Proses penyampaian kesimpulan dari data. Proses penyampaian kesimpulan dari data. Boleh. Data. Ya, datanya, alasannya. Jadi, yang dimaksud dengan alasan adalah faktor penyebab. Ya. Alasanmu. Ya, penyebabnya. Ya. Jadi, alasan adalah faktor penyebab. Nah, kenapa kamu mau dibelikan HP? Apa penyebabnya sehingga kamu mau dibelikan HP, Rani? Ya, jadi sudah tahu alasan itu faktor penyebab. Penyebabnya apa? Alasanmu nih. Nah, pasti ada penyebabnya sehingga ada alasannya orang. Bisa dipahami? Apa itu alasan? Bisa. Ya, jadi alasan itu penyebabnya. Kalau bahasa Bugirsnya penyebab ya pas sabarna ya. Ya, kenapa bisa terjadi seperti itu? Oke, Dwi Intasari silahkan dibaca kegiatan 2. Dwi Intasari, bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Silahkan. Menggunakan alasan yang tepat untuk melakukan pengajuan dan penawaran dalam negosiasi. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mempelajari bahwa negosiasi baru terjadi ketika terjadi kesepakatan. Untuk mencapai kesepakatan tersebut, partisipan harus menyertai alasan yang mendukung pengajuan atau penawarannya. Masing-masing alasan yang mendukung masing-masing pihak harus mampu meyakinkan pihak lainnya bahwa pengajuan atau penawaran yang diajukan dapat atau bahkan harus diterima. Kamu sekarang akan mempelajari alasan-alasan yang digunakan untuk meyakinkan pihak lain dalam bernegosiasi. Bacalah kembali penggalan cerpen HP baru. Sekarang mari kita analisis alasan-alasan yang diajukan Rani pada ayahnya agar ayahnya mau membelikannya HP baru. Oke. Terima kasih Dwinta. Silakan dimatikan Ya, mic-nya. Oke.
Nah, kita ketahui tadi itu alasan. Pernahkah kamu membuat alasan kepada seseorang? Ya. Misalnya tadi saya tanya Wintasari. Ya, Alpa itu minggu lalu di Wintasari. Apakah di Wintasari ada alasannya? Ya. Ya, Pak. Alasannya habis kuotaku, Pak. Nah, jadi faktor penyebabnya di Wintasari tidak hadir. Pertemuan yang lalu kuota habis. Namun alasannya terlambat disampaikan sehingga tidak terjadi negosiasi. Nah, itu juga dalam negosiasi ya harus disampaikan dengan tepat waktu. Ya, meskipun Bintasari sudah berhasil bernego dengan saya di grup WhatsApp, tapi sudah terlanjur saya kirim laporan. Namun di absen pribadi saya, ya Bintasari tetap izin. Kalau di laporan sudah terkirim, di absen pribadi saya tetap izin. Jadi tidak usah berkecil hati. Bintasari di absen pribadi saya tetap izin. Nah, kembali ke alasan. Pernahkah alasan kamu tidak diterima? Pernahkah alasan kamu ditolak? Ya, kalau di Bintasari tadi alasannya saya terima, tapi terlambat ih. Nah, pernahkah kamu misalnya kamu terlambat pulang ke sekolah waktu SMP ya, karena selama SMA belum pernah mengalami yang namanya terlambat. Pernah pokoknya terlambat sekolah selama terlambat pulang ke rumah selama SMA? Saya tanya dulu. Anugrah? Anugrah? Atau Sandi, bisa dengar suara saya, Sandi? Bisa, Pak. Pernah kita terlambat pulang ke rumah selama SMA? Pernah, Pak. Pernah. Alasanmu apa terlambat waktu itu? Pergi, Pak, sama temanku. Ya, pergi sama teman. Nah, karena alasanmu kurang kuat, sampai ke di rumah tahu, ditanya sama orang tua, dari mana Sandi? Pergi sama temanku. Nah, seandainya kamu bilang pergi sama teman mengerjakan tugas bahasa Indonesia, pasti suasananya lain. Tapi kalau bilang aku pergi sama temanku, apa reaksi orang tua di rumahmu atau keluarga di rumah? Sandi? Nggak percaya, Pak. Ya, iya, karena alasannya kurang tepat. Nah, itulah. Jadi kalau kamu tadi bilang ada Tommy buku pegang, ya, meskipun itu buku pinjaman temanmu, dan saya dari rumahnya Pak Sainal mengumpulkan tugas, makanya saya terlambat. Oh, pasti pengajuan atau alasan yang kamu tawarkan di rumah itu pasti beda dengan alasan yang tadi. Pergi dengan teman. Teman siapa ini? Teman mabuk kah? Teman Pak Balak kah? Ya. Atau minimal kamu bilang teman dari Kak dari Kak sama Kak temanku pergi ke sekolah mengumpulkan tugas. Itu pasti ya beda. Oke, terima kasih Sandi sudah memberikan salah satu alasannya ya yang kurang tepat. Oke, saya ke Fitria. Fitria, bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Nah, pernahkah kamu alasan kamu tidak kurang diterima di rumah, misalnya tadi pulang terlambat atau apalah? Fitria? Tidak tahu, Mi, Pak. Nah, saya kasih contoh. Tidak tahu, Mi, Pak. Oke, saya kasih contoh. Pernah kita terlambat pulang ke rumah waktu SMP? Pernah. Nah, sesampai di rumah dapat pertanyaan tidak? Iya. Nah, waktu kamu ditanya apa alasanmu? Pergi jalan sama teman juga. Nah, pergi jalan begitu saja.
Ya, pergi. Iya, Pak. Alasanmu diterima atau tidak? Tidak. Nah, itulah alasan yang tepat. Kalau kita karena alasanmu kurang tepat, ya, alasannya kurang kuat. Coba kamu tadi ditanya dari mana Fitria? Saya dari Kak, rumahnya temanku, mengerjakan tugasku yang akan dikumpul besok. Karena kalau sampai Kak di rumah, ya kemungkinan saya tidak mengerjakannya. Makanya saya singgah di rumahnya Anugerah mengerjakan tugas tersebut. Saya kira dengan alasan yang logis, yang tepat, itu kamu akan pasti suasananya beda. Ya? Oke. Iya, Pak. Terima kasih. Siapa Iya, tadi? Pak. Fitri ya sudah memberikan satu. Nah ini kita disuruh membaca yang kemarin itu si Rani yang kebelat ingin dibelikan HP. Apa alasannya Rani sehingga dia berhasil dibelikan handphone oleh ayahnya? Alasan pertamanya, nah, kalau Rani ini 2 minggu dia susun alasannya. Jadi kalau kamu ingin dibelikan sesuatu oleh kedua orang tua, susun memang itu alasanmu. Kalau bisa 1 bulan sebelum kamu mengajukan permintaan sama orang tua. Misalnya sekarang lagi booming sepeda lipat. Meskipun sebenarnya kamu sudah punya motor, tapi kepengen dibelikan lagi sepeda lipat. Kenapa? Karena setiap hari Minggu banyak saya lihat yang pergi sepeda santai. Ya susun pertanyaanmu, alasanmu kenapa ingin dibelikan sepeda lipat. Kalau si Rani ini alasan pertamanya semua teman Rani punya HP sehingga mereka dapat dengan mudah menelpon orang tuanya saat terpaksa pulang telat. Jadi sebenarnya kita sudah bahas ya. Nah, di sini yang terima kasih Bu Mia juga sudah kita bahas, tinggal melihat alasan yang dikemukakan sehingga waktu itu Lia negosiasinya Lia dengan Ibu Mia itu berhasil. Materi ini ya, jawabannya ini sudah saya upload di grup WhatsApp dan saya akan tampilkan juga di sini. Oke. Nur Hasani ada, selamat datang. Oke, saya tampilkan jawaban yang tolong kasih info kalau ini alasan pedagang dan pembeli. Kelihatan tidak? Kelihatan. Ya, Kelihatan sih, Pak. kelihatan. Waktu penjual mangga itu pedagang mangga dan pembeli mangga itu berhasil melakukan negosiasi karena menggunakan dia alasan-alasan yang digunakan itu tepat. Alasan yang pertama, alasannya penjual ya. Pembeli ingin harga yang lebih murah tapi dikasih alasan ya. Ya, karena dia menawar harga dari harga 28.000 menjadi 20.000, katanya itu belum boleh. Ya. Kalau kita di pasar menawar apa jawabannya penjual? Dia penadapi modal laknah. Ya, kalau di Jawa itu ya itu belum boleh. Belum boleh Bu, barangnya bagus. Ini alasannya penjual. Ya, ini. Belum boleh Bu, 28.000 ya. Ya, dia kembali ke harga 28.000. Bu, biar saya dapat untung. Nah, terus ditawar oleh pembeli. Ya, nggak apa-apa harga 28.000, tapi mangganya saya yang pilih. Kemudian dikasih lagi alasan oleh penjual. Ya, ditawar. Boleh memilih mangganya, tapi janganlah pilih yang besar-besar. Nanti saya rugi. Seperti itu. Oke, kita ke yang tadi ini Bu Mia. Ya, alasannya si Lia kepada sudah dibacakan ini toh? Halo?
Halo, adik. Sudah, Pak. Sudah. Sudah ya? Oke. Nah, alasannya Mia kepada Bu Lia, ya, kan ditanya sama Ibu Mia, ini kenapa belum siap untuk belajar? Dengan wajah yang agak marah, Bu Mia bertanya kepada siswa waktu itu. Tiba-tiba Lia yang dipercayakan oleh temannya untuk mewakili temannya berbicara. Tidak sama kalau kita biasanya ditanya sama guru, weh kenapa ini terlambat? Oh banyak, ribu kelas banyak yang berkomentar. Tidak sama, ini sudah dipercayakan kepada Lia. Apa alasannya Lia? Iya Bu, sekali lagi maafkan kami. Jadi alasan yang pertama, kelelahan Bu. Tadi baru saja ujian lari mengelilingi stadion 2 kali. Nah, terus belum sempat Bu, kami takut ketinggalan ulangan, jawab Lia. Nah, meskipun dia tahu Lia ulangan pada hari itu, dia lari cepat ke kelasnya dan tidak sempat mengganti bajunya. Belum sempat Bu, kami takut ketinggalan ulangan, jawab Lia tetap dengan sopan. Ya, kalau boleh kami minta waktu 10 menit untuk minum dan ganti baju Bu, biar badan kami segar. Nah, itu alasan daripada Lia, siswa yang mewakilkan teman-temannya kepada dia. Jadi, setiap negosiasi pasti ada alasannya, pasti ada faktor penyebabnya kalau negosiasi itu berhasil. Oke. Nah, ini ada juga. Nah, ini kita cari dulu materinya nih. Nah, ini belum kita cari di buku. Satu saja. Jadi itu sebenarnya itu ada semua aja di buku. Kalau tidak ada di buku berarti saya share di kelasnya. Ya, judulnya tadi ini tadi, terima kasih Bu Mia sudah. Oh, ini tidak ada teksnya di buku. Oke. Saya tanya dulu, pernahkah kalian minta izin di rumah, menginap di rumah teman? Laki-laki dulu, laki-laki. Di sini ada Muhammad Agus Nugraha, bisa dengar suara saya? Bisa Pak. Oke, saya tanya, pernahkah kamu menginap di rumah teman? Tapi minta izin di rumah? Tidak pernah. Apa? Tidak pernah. Oh, belum pernah Tidak ya? pernah. Belum pernah. Kalau Sandi Anugrah? Tidak pernah Pak. Oh, tidak pernah juga. Kalau siapa tadi laki-laki ada Saldi ya? Saldi? Tidak pernah Pak. Oh, tidak pernah juga. Oke, artinya masih anak baik-baik semua. Kalau menginap di rumah family, keluarga, ada yang pernah? Pernah Pak. Siapa tadi yang jawab? Dwinta. Saya Pak. Dwinta ya. Oke, apa alasanmu menginap di rumah keluargamu? Bilang Pak pergi kumpul-kumpul. Ya, pergi kumpul-kumpul karena apa? Karena kangen Pak, Iya, karena jauh. Ya, Kak, betul sekali, karena kangen. Ya. Jadi kalau kamu mau minta izin menginap di rumah teman, kamu minta izin orang tua di rumah, Pak, mereka lo bolahan sapi seku, magasih lo bolahan sapi semu, mereka sila mak gosip, deh mak mudah nih kak aku sapi seku. Ya, saya kira orang tuamu mengerti kalau memang alasanmu pergi, tapi nanti orang tuamu pasti cross check.
angka mo gi Wintasari lati oku tu de toga na leko. Ya. Wintasari ada tidak di rumah sepupu? Ya, siapa tahu dia membuat alasan palsu. Nah, kalau laki-lakinya tadi ada yang pernah menginap di rumah familinya, keluarga? Ya Pak. Siapa? Sandi Pak. Oke, Sandi. Kamu menginap tanpa alasan atau ada alasannya? Biasa tanpa alasan Pak. Tapi pernah ada alasan? Pernah juga Pak. Apa alasan tak? Anu Pak, pernah juga kumpul-kumpul Pak. Ya, karena kangen. Karena bosan di rumah Pak. Ya, pertama betul itu. Apalagi sekarang bosan di rumah, jangan kok satu dia saja alasanmu. Ya, bosan. Ya, satu, mak bosan nggak dikumpul lah, selama bidir. Saya mau ke rumahnya sepupuku yang seumur dengan kamu, yang sudah kelas 1 juga. Ya, saya mau belajar bersama. Lama juga tidak ketemu kak, kangen kak juga. Itu saya kira tidak masalah. Oke, menawar harga sewa gedung untuk kegiatan OSIS. Ya, ini langsung saja kita bahas. Ya, ini semua. Ini dulu. Mengajukan penawaran permintaan kepada kepala sekolah terkait larangan membawa sepeda motor ke sekolah. Waktu SMP kamu sudah naik motor ya? Ada? Iya, Pak. Ada ya? Nur Hasani sudah waktu SMP sudah naik motor ke sekolah. Pernahkah dilarang naik motor ke sekolah waktu itu, Nur Hasani? Pernah, Pak. Alasannya kenapa? Karena mau pakai, Pak. Ya, pertama karena motor yang kamu mau pakai mau juga dipakai oleh orang tua. Ada lagi alasan yang lain? Karena enggak ada SIM. Iya, betul sekali. Karena Sandi ini kalau sudah punya motor tapi belum punya SIM, ya mungkin orang tuanya kalau minggu ini adalah jadwal sweeping. Jam kau dulu pakai motor. Ada info saya dapat dari WA kalau minggu ini adalah jadwal sweeping. Ya, karena kalau di SMP itu umurmu baru 15 ya. 14, 15. Kelas 1 itu 16. Kelas 2 sweet 17. Ya, karena untuk mendapatkan SIM itu minimal kamu sudah berumur 17 tahun. Kalau kalian itu sweet 17-nya itu umur 17, itu biasanya di kelas 2. Oke, kita langsung bahas ini. Saya langsung kasih jawabannya ya. Tunggu dulu. Sudah kelihatan? Nah, ini tadi yang pertama. Sudah kelihatan di layar HP-nya? Sudah, Pak. Sudah. Ya. Ini yang pertama tadi minta izin menginap di rumah teman. Ya. Yang pertama adalah mengerjakan tugas kelompok. Ya, seperti tadi yang saya ceritakan. Si Sandi mungkin tadi Saldika yang menginap di rumah family-nya. Ya, salah satu alasannya adalah mengerjakan tugas. Saya juga waktu SMA ya, saya kalau seingat saya itu kalau tidak salah kelas 2 SMA. Saya terlambat pulang ke rumah. Saya harusnya kan tiba di rumah jam 2 lah. Jam 2.30 paling lambat. Saya tiba di rumah jam 4. Ya. Pas tiba di rumah ditanya, wah, dari mana ini? Saya sedikit, ya namanya juga waktu itu masih umur seperti kalian, takut-takut. Dan saya waktu itu berkata
jujur, ya. Nah, lebih baik saya jujur daripada saya tidak alasannya tidak jujur baru ketahuan. Ya, alasanku waktu itu saya tidak mengerjakan tugas kelompok, tapi karena waktu itu musim durian, dari kebunnya temanku makan durian. Ya. Ya, orang di rumah ya bilang, wah nggak apa-apa, tapi lain kali kalau mau ya seperti itu beritahu kami di rumah biar kami tidak was-was ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang ini ada anggota OSIS di sini. Halo? Oh, tidak ada yang menjawab, berarti tidak ada. Kalau kita di sekolah SMA 2 itu sudah ada gedung sendiri ya. Jadi tidak usah dipikirkan kalau ada acara di sekolah itu. Ini ada menuntut kepala desa untuk memberikan izin penggunaan balai RW untuk kegiatan Karang Taruna 1 hari dalam seminggu. Alasannya Karang Taruna membutuhkan tempat, Karang Taruna. Nah, ini kalau kita sudah berkeluarga dan hidup bermasyarakat, ini penting juga. Mungkin kamu belum alami ya. Ya, mengajukan penawaran kepada sekolah terkait larangan membawa sepeda motor. Ya, mungkin alasannya tempat parkir tidak ada. Nah, ini tadi si Sandi banyak yang belum punya SIM. Mengajukan penawaran kepada ketua RT tentang larangan penggunaan balai RW melebihi jam 21. Ya ini ya, pos ronda, jangan nongkrong di pos ronda kalau lewat jam 9 malam. Mengganggu lingkungan dan sudah jam istirahat. Saya kira kalian tahu itu. Larangan orang tua mengakses internet pada hari-hari sekolah, mengganggu belajar, sumber belajar dan internet banyak yang rancu dan tidak jelas sumbernya. Kalau sekarang kita melarang kamu menggunakan internet karena saat ini kita menggunakan internet untuk menggunakan Zoom. Oke, untuk materi kita hari ini sudah cukup. Apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum saya akhiri? Saya persilahkan. Ya. Jadi pertemuan berikut kita ini kegiatan 3. Oke, ada yang ingin bertanya tentang Pak, bagaimana sih cara membuat alasan yang tepat biar orang tua tidak dimarahi orang tuaku? Ya, kalau saya yang pertama adalah jujur di atas segala-galanya. Kalian jujur apa yang sebenarnya terjadi. Seperti adik saya pulang sekolah tidak ke rumah. Ya, galau orang di rumah kemana ini karena biasanya pulang 2:30 tapi tidak. Ya, karena saya pergi ke rumah kebunnya teman makan durian, jam 4 baru tiba di rumah. Jam 4 lewat sudah sholat asar. Ya, intinya adalah jujur. Insya Allah kalau kita jujur kepada kedua orang tua, siapa sih orang tua yang tidak menyayangi anaknya? Kamu dicari berarti kamu masih disayang. Ya. Kalau kamu tidak dicari di rumah tak, berarti kurang kasih sayang namanya. Ten komelah. Ya. Kalau kita di rumah masih dicari, berarti kamu itu masih disayang sama orang tua. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, silakan nyalakan kameranya. Oke, saya SC dulu ya. Yang penting sudah muncul namanya. Oke, yang belum saya tanya Muhammad Agus. Oke, nanti pertemuan berikutnya ya. Saya minta tolong kekompakan kita yang selalu hadir ini tetap dijaga ya. Kalau di kelas lain itu ada sama sekali laki-lakinya yang tidak ada ya. Kalau di sini ada Saldi yang selalu hadir, ada Agus, dan alhamdulillah Sandi pun juga sudah selalu hadir. Oke, dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Pertemuan keberapa ini? Agus, ini pertanyaan terakhir buat kamu. Keempat, Pak. Oke, ternyata jawabannya benar.
Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.